Bab 741. Kak Zaskia. Hari ini kakak kenapa sih? Tanya Rafa dengan dingin. Kenapa kakak terus-terusan mencari masalah dengan Dokter Adril? Walaupun dia tidak terlalu pintar, tetap saja dia menyadari ada yang tidak beres. Zaskia bahkan tidak mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Gary tak terkalahkan barusan. Dia menurut saja pada Yansen si tua bangka itu dan terus mempersulit Adril. Benar-benar tidak seperti biasanya. Adril pun menghela napas dan berujar dengan lembut. Pak Gary, tolong jangan salahkan Jenderal Zaskia. Dia itu anggota keluarga kaya raya. Jadi dia menganggap remeh aku yang cuma rakyat jelata. Wajar saja dia jadi berpikiran buruk dan salah paham denganku. Itu kesalahanku. Lagi pula, mana mungkin aku setara dengan Jenderal Zaskia? Dia itu putri angkatmu dan dia hanya menginginkan kesembuhanmu. Aku justru jadi merasa nggak tenang dan gelisah kalau kamu menghukum Jenderal Zaskia gara-gara aku. Ucapan Adril itu menyulut amarah Zaskia. Dia mengepalkan tangannya dengan erat sambil menegur dengan galak. Diam kamu, Adril. Nggak usah pura-pura mengasihaniku. Aku cuma terhasut Yansen saja tadi. Suruh Yansen ke sini. Mana dia? Zaskia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sosok Yansen. Tetapi pria itu sepertinya memanfaatkan kekacauan tadi untuk kabur. Adril menghela napas lagi. Lalu berkata. Ya, Jenderal Zaskia cuma nggak bisa menilai orang dengan baik dan jadi nggak bisa berpikir dengan jernih karena mengkhawatirkan Pak Gary. Mana mungkin Jenderal Zaskia berniat jahat? Ini semua salah Yansen. Ahem. Sudah. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Aku harus mengobati luka. Zaskia benar-benar membenci sikap Adril yang sok tidak bersalah itu. Giginya sampai bergemeretak. Sayangnya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa kepada Adril. Gary tak terkalahkan juga bukan orang bodoh. Dia memang tidak tahu tentang sifat orang-orang zaman sekarang yang sok tidak bersalah. Tetapi dia lihai dalam menilai seseorang. Dia yakin Adril bukan tipe orang yang berbuat baik demi membalas dendam. Walaupun sebenarnya Gary tak terkalahkan juga merasa tidak ada yang salah. Baginya, filosofi seperti itu adalah omong kosong. Selama hidup di dunia, manusia harusnya justru bisa menerima balas dendam. Lagi pula, dia benar-benar kesal dengan tindakan Zaskia. Putrinya itu pantas dipukuli sebagai hukuman. Dokter Adril memang sangat bermurah hati sudah bersedia nggak menyalahkanmu. Tapi ayah merasa sangat kecewa dengan sikapmu. Kamu akan dicambuk 100 kali. Lalu dipenjara selama 3 hari. Sorot tatapan Gary tak terkalahkan menyorotkan sebersit kesan kecewa. Tetapi nada bicaranya tetap tegas. Apa mendekam selama 3 hari di balik jeruji itu terhitung sebagai hukuman? Adril merasa agak kaget dengan keputusan Gary tak terkalahkan. Sementara Zaskia yang biasanya selalu bersikap angkuh dan tegar sontak gemetar. Ekspresi wajahnya terlihat memohon belas kasihan. Ayah. Nggak ada tawar-menawar kali ini. Ayah sudah terlalu memanjakanmu selama ini. Ini demi kebaikanmu supaya kamu nggak pernah melupakan kejadian ini. Gary tak terkalahkan pun melambaikan tangannya dengan tegas. Ayah, 100 kali cambuk itu sudah cukup kok. Nggak usah pakai di penjara selama 3 hari. Ya. Rafa refleks ikut memohon. Bagaimanapun juga, Zaskia adalah kakaknya. Adril jadi merasa penasaran. Permohonan Rafa itu menunjukkan bahwa hukuman penjara yang Gary tak terkalahkan maksud bukanlah hukuman biasa. Gary tak terkalahkan menatap Rafa dengan marah sambil berkata, ayah sudah memutuskan. Nggak ada yang boleh memohon pengampunan untuknya. Zaskia pun berhenti memohon belas kasihan. Dia langsung berjalan pergi untuk menerima hukumannya. Tetapi dia tidak lupa menatap Adril dengan tajam dan kesan ingin membunuh sekali lagi saat berjalan melewati Adril. Hawa permusuhan di antara mereka makin membesar. Akan tetapi, Adril juga tidak ambil pusing. Zaskia hanyalah satu dari sekian banyak musuhnya. Lagi pula,
Untuk apa juga dia terburu-buru berbaikan dengan Zaskia? Wanita itu kan membencinya dengan sepenuh hati. Jika Zaskia tetap tidak mau mengalah dan terus menyerang Adril, mungkin dia bukan hanya dihukum dengan 100 kali cambuk, tetapi juga pembalasan dari Adril. Suatu saat nanti, Adril akan meluluhkan dan menaklukkan Zaskia. Setelah Zaskia pergi, Gary tak terkalahkan pun berujar dengan penuh penyesalan. Dokter Adril, Zaskia itu memang agak sombong. Akan lebih sulit memaksanya untuk berlutut minta maaf daripada membunuhnya karena berlutut seperti itu melukai harga dirinya. Apa kamu sudah puas dengan hukuman seperti ini? Sekejam-kejamnya Gary tak terkalahkan. Zaskia tetaplah putri angkatnya. Adril tahu pria itu akan tetap memihak Zaskia. Jadi dia juga langsung berkata apa adanya. Iya, aku paham. Aku nggak keberatan dengan keputusan Pak Gary. Gary tak terkalahkan pun tersenyum lebar sambil menepuk bahu Adril dan berkata, tapi, aku tetap merasa bersalah kepadamu. Membayar kompensasi untuk bahan obat ini saja nggak cukup. Kalau kamu butuh apa-apa lagi yang lain, beritahu aku saja. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkannya. Nggak usah, Pak Gary. Adril awalnya hendak menolak, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Aku sebenarnya punya sebuah permohonan. Oh, silakan bicara, Dokter Adril. Jawab Gary tak terkalahkan. Begini, sebenarnya ada yang aneh dengan kematian ayahku. Inilah yang paling Adril inginkan, yaitu kenyataan di balik kematian ayahnya. Dia yakin meminta bantuan Gary tak terkalahkan untuk menyelidiki hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik.